Oke, teman-teman mahasiswa, kita mulai saja. Oke, teman-teman mahasiswa, kita mulai saja. Apa suara saya dengar? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita mulai saja web 2 untuk mata kuliah karya ilmiah ya di kelas 1.175 ya, di kode kelas FSI H44601. Ini saya rekam ya teman-teman mahasiswa semuanya. Video ini saya rekam karena akan dilaporkan ke pusat untuk pembelajaran berlangsung selama 2 jam ke depan. Jadi segala bentuk pembicaraan yang tidak sesuai dengan prosedur pendidikan, saya berharap teman-teman bisa menghindari hal tersebut karena ini direkam dan dilaporkan kepada universitas terbuka di Fakultas FISIP ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya mengambil waktu di weekend teman-teman ya, karena saya pikir weekend adalah sempat ya maupun untuk istirahat teman-teman, tetapi saya pikirkan karena ini perkuliahan di luar jadwal atau perkuliahan ya web ini kan berdasarkan kesepakatan, makanya saya ambil jadwal web ini di hari Minggu. Mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di web 2 untuk materi itu membahas tentang sistematika karya ilmiah. Tentunya akan berefek kepada apa yang akan teman-teman kerjakan nanti di tugas akhir dalam pembuatan karya ilmiah. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa mendengarkan ya, walaupun mungkin dalam keadaan melakukan aktivitas yang lain ya. Setidaknya ini merupakan suatu hal yang harus teman-teman perhatikan sebagai mahasiswa dalam mengambil tugas karya ilmiah. Dan perlu ketahui kalau mungkin kita berbicara atau teman-teman bertanya melalui grup ya yang namanya WhatsApp itu atau WhatsApp grup itu atau WhatsApp ya, ketika kita teman-teman bertanya terus dengan bahasa atau kata yang sudah diketik ya di WhatsApp itu baik japri ataupun pribadi, itu kan kadang-kadang saya yang tidak mengerti dengan bahasa teman-teman atau teman-teman tidak mengerti dengan bahasa saya di dalam WhatsApp grup ataupun japri. Sehingga nanti ya
terjadi miskomunikasi. Jadi ada kesalahpahaman dalam pemahaman sebuah kalimat yang ada di WhatsApp tersebut. Nah, ketika supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kita di WhatsApp, ya ketika saya berbicara ini mungkin maksud teman-teman ini, tapi seharusnya tujuan saya itu. Tapi kan, nah itu akan membuat kesalahan yang fatal apalagi berhubungan dengan penulisan karya ilmiah. Jadi saya berharap di sinilah teman-teman, makanya universitas terbuka memberikan wadah kepada teman-teman yang mengikuti mata kuliah karya ilmiah yang harus ya, yang harus mengambil mata kuliah karya ilmiah ini sebagai syarat untuk kelulusan teman-teman menjadi sarjana. Dan ingat teman-teman mahasiswa, tulisan teman-teman ini atau karya artikel ilmiah yang teman-teman buat itu akan dipublish. Nah, kalau dipublish berarti teman-teman kalau dipublish berarti teman-teman siap dan tidak siap. Tulisan teman-teman akan dibaca oleh orang yang ada di Indonesia melalui online. Jadi tentunya jangan sampai tulisan teman-teman itu tidak sesuai dengan sistematika pembuatan karya ilmiah. Tidak hanya teman-teman saja yang malu, saya sebagai pembimbing, apalagi atas nama universitas terbuka. Makanya sangatlah penting untuk kita mengadakan, untuk teman-teman khususnya, mengadakan tuweb ini agar teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya langsung untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Jadi jangan sampai hanya sebagai syarat kehadiran tuweb ya, sangat disayangkan. Saya bilang untuk saya menjawab WhatsApp teman-teman itu tentunya perlu waktu. Karena ya saya beritahukan saya berbanyak bukan banyak ya, bisa dikatakan banyak juga, bukan banyak mengajar di kampus mana, tapi banyak mahasiswa ya ataupun rekan kerja saya yang melakukan WhatsApp dengan saya, baik itu japri ataupun melalui grup ya. Jadi kalau kita berbicara tentang WhatsApp itu, akhirnya kan apa? Bisa jadi saya nggak baca tertimbun WA-nya dengan WA yang lain, atau saya kadang-kadang saya sudah buka, tetapi saya merasa sudah jawab, tapi hanya dalam pikiran saja. Nah, itu banyak terjadi ketika teman-teman WhatsApp saya. Jadi banyak mahasiswa yang bertanya tidak hanya di kelas ini saja, tetapi kelas-kelas yang lain ataupun di universitas lain, sehingga kadang banyak tertimbun WhatsApp-nya dengan WhatsApp yang lain. Sehingga ada yang tidak baca atau yang saya sudah baca tetapi belum saya balas. Kadang seperti itu, karena pikiran saya sudah membalas, tetapi faktanya belum. Nah, itu kan komunikasi melalui WhatsApp itu yang agak banyak kekurangannya. Nah, makanya gunakanlah kesempatan hari ini menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan mata kuliah karya ilmiah, sehingga teman-teman bisa secepatnya membuat tugas tersebut. Apalagi tugas 2, saya melihat baru sekitar 9 orang dari 15 mahasiswa. Kemarin tugas 1 itu mengupload sekitar 12 mahasiswa. Kalau 9 berarti yang aktif itu kan berarti yang 12, berarti yang 9 berarti ada 3 yang belum mengupload tugas. Nah,
Masalah upload tugas atau tugas 2 ya teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi tugas 2 itu sudah makanya ketika teman-teman maaf saya, memberikan sebuah arahan ya. Jadi teman-teman, kan yang namanya kuliah online, yang namanya kuliah e-learning, itu yang aktif itu adalah mahasiswanya. Bukan hanya sekedar aktif untuk bertanya kepada dosennya, tetapi juga aktif mencari pengetahuan yang lain di luar materi yang sudah disampaikan, baik dalam e-learning ataupun yang sudah disampaikan oleh tutor saya. Jadi tidak bisa sepenuhnya teman-teman bertanya ataupun mengharap tugas 2 itu seperti apa. Jadi teman-teman mencari tahu sendiri kalau emang mentok yang tidak bisa dicari di Google, hasil ChatGPT, Meta, ataupun yang lainnya, ya baru teman-teman bertanya kepada saya. Baik itu bertanyanya melalui WhatsApp ataupun sekarang yang, harus teman-teman lakukan sebenarnya. Makanya, untuk mencari misalnya tugas itu apa, ya teman-teman silahkan ya, tugas 2 itu apa, misalnya melakukan pembuatan kutipan tidak langsung dan langsung. Berarti teman-teman membuat kutipan. Nah, kutipan langsung dan tidak langsung itu kan tidak mungkin bukan tidak mungkin sebenarnya, tetapi tidak ada ranahnya untuk saya bukan ada, cuman kan keterbatasan waktu sehingga saya tidak bisa, memberikan secara detail itu kutipan langsung itu dengan kutipan tidak langsung itu seperti apa sih, Pak, gitu kan. Makanya, kalau teman-teman menunggu saya sampai itu web, sedangkan tugas 2 itu harus dikumpulkan paling lambat kalau nggak salah besok, tanggal 3. Berarti, teman-teman harus kalau menunggu saya untuk menjawab, "Pak, kutipan langsung, tidak langsung itu seperti apa sih, Pak?" Iya gitu kan. Nah, kalau teman-teman menunggu itu web, ya tentunya akan mempersulit teman-teman dan harus mengupload dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Batas waktunya berarti teman-teman akan bisa, buru-buru atau bisa tidak terupload karena waktunya sudah habis, kan itu kan merugikan teman-teman sendiri. Makanya ketika ada tugas, ya silakan bebas cari di mana saja dan bisa kan di zaman modernisasi ini kita bisa mengakses apapun baik itu dalam segi pengetahuan ataupun yang teknologi. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa manfaatkan itu agar teman-teman bisa membuat, tugas yang sudah dicantumkan di e-learning mata kuliah karya ilmiah. Jadi jangan sampai tidak upload tugas ini, ya. Jadi saya, apalagi, semua itu tergantung kepada teman-teman mahasiswa. Jadi saya berharap, itu yang harus dilakukan mahasiswa universitas terbuka, istilahnya ini yang kuliah mandiri beneran, karena teman-teman harus mandiri ketika tidak tahu full gitu, baru bisa, bertanya kepada saya. Tapi kan sekarang itu kan, zaman teknologi itu ketika teman-teman mau, ya itu kan pasti ada jalannya gitu kan. Baik teman-teman misalnya tidak mengerti dengan, apa isu kutip langsung tinggal klik di Google atau ICPT atau e-book atau buku, ya itu kan terserah teman-teman. Jadi jangan, mengharap menunggu saya atau bisa teman-teman berharap kayak tugas satu ya, contoh tugas 2 bagaimana Pak? Iya kalau saya menyimpan itu kebetulan tugas satu itu saya simpan yang kemarin. Nah sekarang tugas 2 itu saya sudah mencari-cari tapi tidak tersimpan. Jadi apa, teman-teman harus, bisa mandiri ya, membuat tugas tersebut. Jadi tugas 2 tersebut itu sebenarnya tugas satu 2 sampai nanti 4 itu kan berhubungan. Berhubungan dan menjadikan,
mahasiswa itu sedikit sedikit demi sedikit itu dari tugas-tugas itu bisa menulis ya, bisa menulis apa yang akan ditulis untuk dijadikan artikel ilmiah. Awalnya kita awalnya kita menulis eh, judul. Kalau tugas kalau salah itu tugas satu itu menulis judul, rumusan masalah, 5 buku, 5 jurnal, dan kerangka. Jadi kerangka tulisan. Nah, itu adalah hal yang mudah ya. Teman-teman tulis judulnya apa, terus rumusan masalahnya apa. Rumusan masalah itu inti permasalahan yang teman-teman buat nanti untuk dijadikan artikel ilmiah. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa rumusan masalah itu adalah berupa pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut kita meneliti. Nah, menelitinya sesuai dengan isi dari keilmuan tersebut. Jadi, eh, rumusan masalah itu adalah hal yang penting di sebuah penulisan. Jadi, penulisan tersebut. Jadi kalau 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 rumusan masalahnya tidak ada, judulnya ada, itu nonsen, ya teman-teman. Jadi tidak, yang perlu itu rumusan masalah. Kalau kalau ada perumusan masalah, nah judul akan mengikuti dengan sendirinya, bisa dibikin dari permasalahan tersebut. Makanya kalau kita sebagai orang hukum, kalau rumusan masalah itu jadi pertanyaan adanya perbedaan teori dan praktek di lapangan. Teori praktek di lapangan sehingga itu menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu menimbulkan sebuah permasalahan. Jadi, apa intinya? Teman-teman temui permasalahan. Kemarin banyak mengajukan judul kepada saya, gitu kan, 5 judul. Tetapi tidak ada satupun permasalahan yang diungkapkan, sehingga itu tidak bisa untuk dijadikan sebuah penelitian, ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau sudah punya permasalahan yang sudah dibuat, ada perbedaan teori dan praktek atau bahasa hukumnya itu antara perbedaan desain dan dasolen. Ya, kita tahu bahwa tidak ada yang orang 100% melakukan ya penegakan hukum itu sesuai dengan undang-undang. Orang apalagi hakim. Hakim misalnya di undang-undang itu pembunuhan 15 tahun, tetapi kan banyak orang yang meminimalisir supaya bisa rendah dengan berkelakuan baik ataupun dengan hal-hal yang lain. Sehingga itu kan berbeda dengan teori dan praktek. Nah, itu juga salah satunya bisa menjadi sebuah akses penelitian bagi teman-teman mahasiswa. Apalagi teman-teman yang bekerja di sebuah aparatur penegak hukum, ya tentunya banyak sekali, saya pun orang awam ya, yang bukan penyidik ya, bukan segala macamnya. Ketika saya ke sana itu kan banyak sekali program yang tidak sesuai dengan undang-undang ataupun aturan yang berlaku. Sehingga kan itu kan menjadi permasalahan, ya itu tentang kehidupan aparatur negara. Jadi teman-teman, ya apalagi aparatur penegak hukum yang tentunya banyak hal yang ditemukan yang bisa dijadikan sebuah artikel ilmiah. Jangan pusing. Jadi kalau bisa itu berkonsultasi dengan saya itu sudah banyak judul. Nanti judulnya itu saya akan tentukan satu. Nah, itu teman-teman mahasiswa semuanya. Kalau kita berbicara tentang apa judul. Nah, yang rumusan malah sudah. Yang selanjutnya itu adalah kutipan buku. Jadi saya bilang kemarin kepada teman-teman harus punya buku 5 buku dan 5 artikel ilmiah atau jurnal. Nah, di tugas satu itu ditulis buku tentunya yang berhubungan dengan artikel ilmiah teman-teman yang akan dibuat. Jadi buku satu
siapa, atau pengantar ilmu hukum siapa. Buku 2 apa, pengantar ilmu hukum. Nah, yang selanjutnya jurnal. Nah, itu harus dibuat 5 jurnal, 5 buku, kalau bisa 10 tahun terakhir ataupun 5 tahun terakhir. Karena saya bilang semua aturan atau buku yang dibuat itu kan berdasarkan zamannya. Jadi kalau berbicara tentang zamannya tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Aturan perkawinan, aturan keagamaan dan lainnya itu kan berbeda nantinya. Nah, teman-teman harus paham itu. Jadi dasain dan dasolen itu harus berbeda kalau kita melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi sebuah penelitian itu kan akan menjadi artikel ilmiah yang teman-teman akan buat. Jadi jangan terlengah ya. Jadi sebenarnya tugas satu itu sangatlah gampang ya. Jadi ketika saya periksa, alhamdulillah teman-teman mungkin kan saya berikan contoh semuanya sudah benar. Nah, kalau tugas dua ini hanya ya mengembangkan tugas satu. Jadi ketika teman-teman punya referensi buku 5 dan jurnal 5, nah itu kan tentunya ada yang berisi tentang apa permasalahan yang teman-teman dapatkan di lapangan. Jadi kalau teman-teman sudah tahu, ya tentunya banyak hal yang dilakukan untuk bisa menjadikan sebuah artikel ilmiah itu sebagai ranah penulisan bagi mahasiswa. Jadi ingat teman-teman, tulisan ini akan dipublish mau di jurnal apapun itu, dan teman-teman juga seharusnya yang sudah punya link jurnal ya silahkan untuk menguploadnya nanti di tugas 5 apa 4 itu. Nah, mengupload video tersebut untuk sebagai laporan. Nah, itu teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, jadi tugas 2 ya, saya lihat tugas satu itu saya ACC semua, tetapi walaupun ada beberapa yang tidak sesuai, tetapi karena kita waktu, saya tidak mau teman-teman mendapatkan nilai jelek ya, ketika tidak ketika tidak ada tugas satu yang saya nilai. Jadi perbaiki tugas satu ya, ya tugas satu itu sangat mudah sekali sebenarnya. Itu judul, rumusan masalah, terus 5 buku, 5 jurnal yang harus sesuai dengan judul yang teman-teman buat, ya terus kerangka penulisan. Apa-apa aja yang akan teman-teman tulis nantinya di dalam sebuah karya ilmiah ini. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, tugas 2 ya, tugas 2 yaitu membuat rangkuman ya. Tugas 2 itu ya teman-teman tidak ada bertanya lagi ya, besok terakhir tugas 2 tersebut ya. Ya, walaupun saya berharap ya teman-teman mendengarkan saya walaupun teman-teman tidak ada yang membuka kamera satupun, tetapi teman-teman kalau teman-teman bertanya lagi dan ikut web berarti teman-teman tidak mendengarkan saya, itu kan resiko. Jadi tugas 2 itu adalah membuat rangkuman. Jadi tugas 31 itu teman-teman sudah membuat 5 kutipan atau 5 jurnal, menentukan 5 jurnal yang berhubungan dengan penelitian dan 5 jurnal yang berhubungan dengan dengan penelitian juga. Nah, itu yang harus teman-teman buat rangkumannya satu persatu. Nah, rangkumannya berapa ya? Minimal satu paragraf, satu buku, satu jurnal. Jadi kalau teman-teman membuat ada 5 jurnal
dan 5 buku, berarti teman-teman membuat 5 kutipan dari buku, 5 kutipan dari jurnal. Nah, kutipan itu bisa harus satu langsung dan keduanya tidak langsung. Jadi itu tugas 2. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, tugas 2 itu merangkum dari 5 buku yang teman-teman sampaikan, tulis di tugas 1 dan 5 jurnal. Dan kutipan serta daftar pustaka. Ya, daftar pustaka dari mana? Ya, dari 5 buku dan 5 jurnal tersebut. Ya, saya berharap setelah web ini selesai, lihat tugasnya, perbaikan, nanti upload lagi yang belum, nanti saya nilai dan saya ACC. Jadi jangan salah ya untuk membuat tugas 1 dan tugas 2. Kalau tugas 1 ada perbaikan dari saya, silahkan upload kembali, kalau tidak masih aman. Nah, kalau tugas 2 ya, ini nanti di besok ya paling terakhir. Kalau tidak ya itu kan resiko sendiri untuk bisa mengakses atau membuat tugas tersebut. Nah, itu teman-teman mengenai tugas. Jadi tugas itu akan sistematis, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu akan saling berhubungan satu sama lain. Ketika teman-teman tidak paham dengan tugas 1, ya tidak akan paham lagi tugas 2, apalagi tugas 3, apalagi tugas 4 yang sekalian membuat jurnal. Dan kemarin ada yang nanya saya, salah satunya siapa saya lupa, mahasiswa yang bertanya ini tugas 2 Pak, tapi saya lihat tugas 2 itu sudah berbentuk sebuah artikel. Nah, kalau tugas 2 itu kan tidak membentuk sebuah artikel, baru mencari pondasi sebuah artikel. Jadi teman-teman ingat, tugas 1 dan tugas 2 itu adalah pondasi kalian untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Kalau kalian tidak paham dengan kondisi, ya pondasi itu akan rubuh dan akan menghancurkan kalian dan kalian tidak akan mendapatkan nilai dan tentunya akan mengulang kembali. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Nanti Pak, kok saya nggak lulus dalam mata kuliah Bapak? Kalian perhatikan kehadiran kalian dalam mengikuti web atau keaktifan kalian dalam memasukkan tugas dan kerajinan kalian dalam setiap kalian bertemu, baik di web maupun di e-learning seperti itu. Jadi teman-teman silakan nanti akan memperbaiki atau segera yang belum mengupload tugas 2 segera mengupload tugas 2 tersebut. Agar apa? Ya agar teman-teman mendapatkan nilai terbaik. Saya tidak ingin mahasiswa yang saya ajarkan itu mendapatkan nilai di bawah standar gitu kan. Kalau mahasiswa kebanyakan mendapatkan nilai di bawah standar itu kan dipertanyakan dosennya mengajar atau tidak, atau memberikan masukan apa tidak. Nah, itu yang saya harapkan ya teman-teman mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, oke. Teman-teman mahasiswa semuanya, saya akan menjabarkan ya, nanti teman-teman silahkan bertanya, nanti akan saya tanya satu persatu dengan perkembangan yang tentang judul yang teman-teman siap-siap saja presentasi teman-teman tentang judul, rumusan masalah ya, ataupun penelitiannya di mana segala macam ya, teman-teman harus jelaskan kepada saya nanti ketika saya sudah menjelaskan tentang sistematika karya ilmiah. Kita bahas satu persatu. Nah, sistem karya ilmiah ya tentunya kemarin judul sudah ya. Kalau judul itu mengikuti dari rumusan masalah ya. Jadi teman-teman punya rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu inti dari pembuatan karya ilmiah.
Sehingga ada perbedaan teori dan praktek, dan periode dan praktek itulah yang kita akan bahas. Kok beda sih, siapa yang mempengaruhi, siapa yang menyokong, siapa yang dalam undang-undang mana yang dikenakan tentang hal yang dilakukan itu, seperti mungkin pidana atau segala macamnya. Berarti itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi judul ya, pertama judul itu adalah sebuah hal yang urgent. Judul ini jangan terlalu panjang ya. Bahkan bisa jadi banyak mahasiswa saya temukan mereka karena bingung membuat judul itu sepanjang sepanjang apa saja itu, bahkan sampai satu paragraf. Itu kan membosankan jadinya. Jadi teman-teman membuat judul itu padat, singkat, dan jelas. Jadi kalau teman-teman, ibarat kata teman-teman pernah membaca komik, pernah membaca hal-hal yang bacaan, ya itu kan yang dilihat itu judulnya. Karena kalau judulnya menarik atau bisa jadi tidak pernah dibahas, sehingga kita sebagai manusia rasa ingin pengen tahunya itu kan gede. Nah, seharusnya seperti itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi, judul harus sesingkat mungkin, harus sesuai dengan rumusan masalah dan penelitian-penelitiannya. Jadi, buatlah judul itu. Kita kan tahu ya, kita pernah baca, teman-teman sebagai mahasiswa pernah baca buku ataupun komik dan lain-lainnya. Yang dilihat itu adalah judulnya. Nah, judulnya menarik apa tidak nih? Kita nonton film aja di bioskop itu, kita tanya dulu filmnya menariknya apa sih judulnya gitu kan. Nah, itu hal yang penting ya bagi teman-teman untuk membuat karya ilmiah. Yang kedua yaitu adalah identitas. Nanti penulisan lihat di e-learning itu atau buku panduan yang mungkin sudah diberikan oleh Universitas Terbuka ya, yang bentuknya begini ya, teman-teman bisa melihat. Ini adalah panduan mata kuliah karya ilmiah program sarjana dan diplomat Universitas Terbuka. Jadi saya mendapatkan buku ini, tentunya teman-teman mahasiswa juga mendapatkan buku ini. Nah, ya tentunya sebagai acuan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Nah, di sana itu ada identitas. Nah, kita identitas itu ada dua. Identitas mahasiswa yang membuat dan identitas dosen yang membimbing. Jadi silahkan nanti di tengah itu dibuat di tengah-tengah. Pertama itu nama mahasiswa dari backgroundnya Universitas Terbuka, dan saya sebagai tutorial kalian dalam membimbing sebuah karya ilmiah. Nanti saya berharap teman-teman di sini sudah mempublish tulisannya setidaknya di Sinta 2 atau Sinta 3 gitu kan. Nah, itu kan banyak pembaca yang akan membaca karya ini ya teman-teman semuanya. Jadi dilihat ya, identitas itu yang diperlukan di karya ilmiah itu adalah nama penulis ya, alamat email, dan program studi Universitas Terbuka. Jadi silakan melihat contoh yang sudah ada di e-learning teman-teman masing-masing teman-teman semua. Bentar, teman-teman.
Nah, itu ya, dilihat ya, ada contohnya di penulisan identitas itu nanti pembuatannya setelah pembuatan artikel ilmiah ya, bahwa identitas itu penulis satunya teman-teman sebagai mahasiswa dari universitas terbuka. Yang kedua, penulis keduanya itu adalah saya sebagai pembimbing mahasiswa. Itu dilihat ada contohnya di e-learning ya, tinggal teman-teman mendownload saja. Misalnya siapa? Muhammad Fazril Al-Gharabi gitu kan. Nah, itu di kan kasih titik satu di apa? Kutipan satu, terus nama saya Arif Bijaksana, kutipan dua, nanti di bawahnya mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas FISIP ya, tapi FISIPnya tidak boleh disingkat, tetapi langsung singkatannya apa, Universitas Terbuka. Yang kedua baru dosen program studi ilmu hukum Fakultas FISIP Universitas Terbuka. Nanti seperti itu pembuatannya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi perumusan penulisan penulisan identitas seperti itu. Itu kan bisa teman-teman lihat seperti apa. Tadi yang kemarin sudah ada yang menulis, nah ya. Jadi untuk penulisan judul sudah tadi. Cara yang kedua yaitu adalah, jadi untuk penulis itu ditulis dengan, kalau kita tulisan artikel ilmiah itu selain abstrak itu jenis hurufnya itu Time New Roman ya teman-teman, Time New Roman ya, dengan 11 poin dan spasi 2, 1,5 kalau untuk artikel ilmiah. Nanti kalau untuk nama penulis yaitu kalau identitas itu spasinya 1. Kalau untuk yang lain selain itu adalah 1,5. Jadi yang harus teman-teman jadi untuk nama tidak mencantumkan gelar akademik ya. Ya, saya tidak perlu dicantumkan gelar akademik, cukup namanya saja. Nah, itu ya teman-teman untuk nama penulis. Yang selanjutnya itu adalah abstrak. Ya, abstrak itu merupakan pernyataan singkat, jelas, dan akurat tentang isi artikel ilmiah. Jadi, kalau kita berbicara tentang abstrak ini ibarat kata spoiler ya, sebuah eh, apa? Sebuah film. Jadi rangkuman semua artikel yang teman-teman buat. Jadi kalau nanti teman-teman membuat kesimpulan di sebuah artikel, itu kesimpulan dari pembahasan. Kalau abstrak ini itu kesimpulan semuanya dari misalnya pendahuluan sampai kesimpulan. Jadi itu dibuat di abstrak. Jadi abstrak itu adalah ya ketika orang pengen membaca seluruhnya, orang akan membaca abstraknya dulu. Oh, menarik atau tidak. Jadi kalau tidak menarik ya orang tidak akan mau membaca. Makanya abstrak ini dibuat ya kalau bisa sesingkat-singkat mungkin, tetapi kan sesuai dengan metode yang sudah diberikan Universitas Terbuka kepada teman-teman semuanya. Jadi untuk aturan dari pembuatan untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam abstrak itu, yang pertama itu latar belakang permasalahan. Jadi pendahuluan yang teman-teman buat ya, pendahuluan yang teman-teman buat itu diringkas dan dimasukkan ke abstrak. Nah, membuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode, hasil kajian secara informatif dan faktual.
Jadi itu isinya. Jadi secara kesimpulan, secara keseluruhan artikel ilmiah yang teman-teman buat, ya artikel teman-teman yang teman-teman buat. Jadi eh, tentunya teman-teman sudah memikirkannya. Terdiri dari satu paragraf ya. Kalau teman karena ini ke artikel ilmiah ya, dibuatnya secara apa? Kesimpulannya menjadi artikel ilmiah yang teman-teman buat disimpulkan dalam satu paragraf. Nah, berapa kata dalam satu paragraf untuk artikel ilmiah itu? Nah, antara 150 kata sampai 200 kata. Jadi tidak boleh lebih. Kalau kurang dari 150 juga nggak bisa. Jadi teman-teman, nah saya untuk penulisan dengan saya berarti teman-teman harus pas 200 kata untuk abstrak ya, untuk abstrak. Jadi kesimpulan dari artikel ini itu cukup 200 kata satu paragraf. Nanti kalau kurang saya suruh lagi teman-teman untuk menambahkannya. Ya, jadi jangan sampai lebih dan sampai kurang. Kalau khusus saya, karena kan kalau secara persyaratan atau secara penulisannya itu tidak boleh lebih dari 200 kata dan kurang dari 150. Tetapi untuk di khusus dari saya yang membimbing, teman-teman harus 200 kata dan tidak boleh 150. Ya. Nah, itu untuk jenis beberapa katanya atau berapa jumlah yang harus dibuat dalam paragrafnya. Berapa paragraf yang harus dibuat untuk membuat abstrak ini. Yang ketiga itu ditulis ya bahasa Indonesia, khusus jurnal menurut pembimbing. Jadi nanti juga setelah dibuat dalam bahasa Indonesia, nah karena ini dipublish, kalau bisa dibuat juga dalam bahasa Inggris. Yaitu gampang ketika dengan teman-teman sudah membuat sebuah abstraknya sudah berbahasa Indonesia, sudah saya ACC, berarti ya tinggal ditranslate aja ke bahasa Inggris. Ya kenapa? Ya kan namanya jurnal ini kan ditaruh di apa di internet ataupun di media sosial, media sosial tentunya ya media sosial itu tidak hanya orang Indonesia saja yang baca, tetapi juga orang luar negeri. Ya teman-teman tahulah ya bagaimana eh, perkembangan zaman teknologi di zaman sekarang. Ya teman-teman aja bisa berteman dengan orang luar negeri, apalagi tulisan kita yang diambil oleh orang luar negeri, berarti kemungkinan besar ada. Makanya sangat dibutuhkan itu abstrak berbahasa Inggris. Nanti seperti yang saya sampaikan, tulisan menggunakan teori Roman plus PT huruf miring ya, dan jarak satu spasi. Nah, itu teman-teman. Yang selanjutnya bagian bawah abstrak itu dilengkapi dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini cuma 3 kata. Jadi jumlah kata kunci itu 3 kata saja. Dari mana kata kunci itu kita dapatkan? Lihat judul. Lihat judul apa permasalahan kita. Misalnya implementasi undang-undang lalu lintas di lampu merah Kota Tangerang. Jadi kata kuncinya apa? Nah, kata kuncinya adalah implementasi, pelanggaran, terus lalu lintas. Nah, lalu lintas itu kita karena dia itu satu kesatuan kata, dua kata satu kesatuan yang artinya harus harus berbarengan, berarti dianggap itu satu kata. Nah, itu maka implementasi, pelanggaran dan lalu lintas itu kata kuncinya. Jadi hanya 3 kata saja. Kata kunci itu untuk membantu pembaca memahami judul dari artikel teman-teman semuanya. Nah, itu adalah abstrak. Ya.
teman-teman nanti ke sekitar 10 menit lagi my team ini akan apa akan mati ya dengan sendirinya karena karena per 1 jam ya nanti ketika mati silahkan bergabung kembali. Ya, saya lanjutkan. Nah, pendahuluan ya yang tadi abstrak ya. Jadi penulisannya itu judul dulu, nama penulis, baru abstrak. Setelah abstrak itu baru pendahuluan. Nah, pendahuluan tentunya sudah teman-teman tulis kemarin ya di tugas 1. Ada latar belakangnya apa. Jadi untuk penulisan pendahuluan yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang itu adalah kenapa kita harus mengambil judul ini. Ya, kenapa kita harus menjadi apa menariknya mengambil judul ini? Apa permasalahan yang menarik untuk judul ini? Nah, tentunya di latar belakang itu yang kita buat adalah tentang teori. Teori judul yang teman-teman setelah membuat teori bla 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 bla, setelah itu sampaikan prakteknya. Prakteknya bla 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 berarti langsung ambil dua kesimpulan dari teori dan praktek itu. Berdasarkan observasi awal saya terhadap permasalahan ini, maka saya mengambil judul artikel ilmiah yaitu implementasi pelanggaran lalu undang-undang lalu lintas di lampu merah Kota Tangerang. Nah itu jadi teori dulu, jadi teori praktek baru teman-teman bisa menyimpulkan apa judul atau permasalahan yang dibuat. Jadi antara perbedaan teori dan praktek ya teman-teman. Nah teori dan praktek, nah setelah itu kalau sudah kita tahu latar belakangnya, berarti rumusan permasalahan ya. Kalau di rumusan permasalahan itu kan berupa pertanyaan yang teman-teman buat kemarin. Nah itu kan sebenarnya tugas 1, tugas 2 itu adalah fondasi teman-teman membuat artikel ilmiah. Nah, jadi tujuan penelitian, hasil penelitian, kajian, dan implikasi yang disajikan secara informatika. Jadi jadi untuk latar belakang itu ya, jadi perbedaan teori dan praktek atas permasalahan yang teman-teman buat. Nah, yang kedua pertimbangan, justifikasi, permasalahan topik dan artikel. Dan itu juga jadi itu latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah yang sudah teman-teman buat ya. Yang ketiga, tujuan, manfaat, tulisan, dan keterbatasan tulisan. Itu pendahuluan. Jadi yang selanjutnya itu kutipan dari ahli ya. Kalian teman-teman sudah bisa bikin di tugas 2 ya, kutipan dari ahli, hasil penelitian, buku, artikel dan segala macam yang tentunya yang relevan dengan apa yang teman-teman buat di dalam karya ilmiah teman-teman. Nah, itu untuk pendahuluan. Nah, itu pendahuluan ya teman-teman mahasiswa semuanya. Yang selanjutnya setelah kita sudah membuat pendahuluan, tentunya kita punya metode atau kerangka berpikir. Jadi apa kerangka berpikir teman-teman dalam membuat artikel ilmiah ini? Nah, apa sih metode? Pertama metode. Nah, metode ini digunakan artikel ilmiah bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Jadi ya seharusnya sebelum teman-teman mengikuti mata kuliah karya ilmiah ini, tentunya sebelumnya teman-teman sudah mengambil mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Di situ ada metode-metode yang bisa
dipraktekkan di mata kuliah karya ilmiah ini. Misalnya metode, misalnya metode perpustakaan, metode file research. Nah, itu kan berbeda-beda. Kalau file research itu adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Nah, lebih mudah itu. Atau juga dengan library research. Library research itu ya tentunya pengkajiannya itu kita melihat praktek, tapi kita tidak sepenuhnya. Kalau misalnya metode file research itu 50% teori, 50% lapangan. Nah, kalau library itu kan sekitar 80% itu adalah sumbernya dari buku. Nah, tapi kalau dan 20%-nya dari lapangan. Nah, itu kan dari segi pengetahuan dan buku itu lebih banyak memakai buku itu adalah library research ya. Nah, itu saya pikir teman-teman sudah diajarkan di Tuton ya. Nah, itu teman-teman metode kerangka berpikir teman-teman bersumber dari pemikiran dan kajian, membuat penjelasan atau teori konsep apa yang teman-teman pakai di karya ilmiah teman-teman semuanya. Nah, itu adalah metode dan kerangka berpikir itu harus dibuat di artikel teman-teman semuanya. Selanjutnya apa? Yaitu adalah hasil dan pembahasan. Jadi jawaban dari rumusan masalah ya. Nah, hasil dan pembahasan tersebut tentunya ketika teman-teman sudah meneliti di lapangan. Teman-teman sudah mengamati, teman-teman sudah mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan penelitian teman-teman. Nah, ketika sudah mendapatkan data hasil di lapangan, diolahlah data di pembahasan berdasarkan teori-teori yang sudah teman-teman buat, teman-teman pahami dengan judul atau permasalahan yang ada di artikel ilmiah teman-teman semua. Jadi nanti kalau berbicara tentang metode pembuatan apa segala macam, judul bagian terbagi dua, subjudul segala macam, teman-teman bisa dilihat di e-learning. Kalau kurang paham, ya silakan bertanya kepada saya. Sebaiknya bertanya sekarang. Jadi ketika WA kan saya bilang seperti tadi, itu ada hal yang bisa tidak terjawab atau penyampaian bahasa kata di WhatsApp itu yang tidak teman-teman pahami. Nah, itu hasil dan pembahasan. Selanjutnya ya kesimpulan. Jadi kan saya bilang hasil dari pembahasan tuh sudah teman-teman buat apa yang teman-teman dapatkan dari hasil dari penelitian tersebut. Nah, hasil penelitian tersebut disimpulkan. Apa kesimpulan dari hasil penelitian teman-teman atau pembahasan teman-teman? Kalau sudah ada hasilnya berarti kita punya saran. Ya, tidak 100% yang di lapangan itu benar. Nah, ketika tidak benar, teman-teman luruskan. Berikan saran yang bisa meluruskan kejadian atau praktek yang sudah dilakukan di sebuah pemerintahan dalam bidang hukum ataupun dari permasalahan yang teman-teman berikan. Jadi ada sarannya. Sarannya untuk akademik seperti ini, untuk masyarakat seperti ini, untuk lembaga seperti ini. Nah, itu teman-teman mahasiswa yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Kalau membuat daftar pustaka itu seperti apa, ya saya jelaskan. Kalau saya jelaskan satu persatu itu akan memakan waktu ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi kalau daftar pustaka itu ya tidak boleh kurang dari 5 buku dan 5 jurnal. Jadi sekurang-kurangnya memuat 10 referensi, 5 buku, dan 5 jurnal, baik itu nasional ataupun internasional jurnalnya. Kalau lebih bagaimana Pak? Lebih
itu mati. 10 menit lagi ya. 10 menit. 10 menit lagi. Balik lagi dalam waktu 10 menit. Nanti gimana? Jalan langsung apa gimana? Langsung aja. Enggak, gimana? Bisa. Oh, gabung lagi gitu aja gitu. Oh, astaga. Keripik pisang sih enak ya. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman bertanya sebelum saya bertanyakan tentang kesiapan teman atau persiapan teman-teman dalam penulisan artikel ilmiah.
Jadi kita punya apa saja yang harus ada di dalam penulisan artikel ilmiah itu. Yang pertama judul pastinya, yang kedua identitas penulis ya. Identitas penulis itu saya dan teman mahasiswa semuanya. Yang bukan semua ya, masing-masing artikel ya. Nah, itu ada dua penulis. Penulis pertama itu adalah mahasiswa. Penulis kedua itu adalah dosen atau tutor yang membimbing mahasiswa tersebut. Yang kedua itu harus yang judul, yang kedua identitas, yang ketiga itu abstrak. Abstrak itu kesimpulan yang terdiri dari satu paragraf saja dan 200 kata. Ya kalau di dalam dalam aturan buku pedoman dari Universitas Terbuka itu 150 kata sampai 200 kata. Nah, kalau saya akan mewajibkan untuk mahasiswa saya harus 200 kata. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau nanti kurang, maaf saya akan balikin lagi untuk teman-teman perbaikan atau perbaiki. Nah, yang selanjutnya pendahuluan ya. Pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kutipan dari ahli. Nah, kutipan itu sekarang kan sebagai tugas dua ya, teman-teman. Kutipan tidak langsung dan langsung. Ingat teman-teman, nah yang selanjutnya metode. Nah, metode itu untuk artikel yang digunakan dalam pembahasan. Kerangka pemikiran. Jadi untuk karya ilmiah yang bersumber dari pemikiran dan hasil kajian dengan menyajikan bahasa atau kajian yang bersumber dari bacaan, baik itu buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lainnya. Jadi kerangka pemikiran yang ada di artikel ilmiah teman-teman itu apa? Yang selanjutnya tentunya hasil. Hasil dari menjawab pertanyaan dari pendahuluan atau rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Dan sekali lagi pertanyaan berarti tanda tanya di belakangnya. U5W1H di depannya. Jadi nanti bisa dijawab di hasil atau pembahasan yang teman-teman dapatkan dari lapangan. Teori dan prakteknya digabung sehingga menjadi sebuah hasil yang maksimal ya. Yang selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu kesimpulan dari hasil pembahasan yang teman-teman buat. Nah, itu teman-teman yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu merupakan ya wajib dibuatkan. Ya, kalau tidak ada daftar pustaka berarti bisa jadi itu bisa menjadi sebuah plagiasi ya. Jadi membuat kutipan langsung dan tidak langsung itu adalah strategi kita untuk tidak membuat artikel orang lain atau menciplak artikel orang lain. Jadi kalau teman-teman mau mengutip bahasa dari buku orang, berarti sebagai penghargaan kepada orang yang menulis, teman-teman buatkan siapa yang mengarang, siapa yang membuat. Sehingga kita mengutip, tidak memfaste. Jadi kalau teman-teman memfaste saja tanpa ada sumbernya dari mana, berarti itu disebut dengan plagiasi. Jadi kalau plagiasi itu sudah termasuk kategori dalam memfaste dan ya bisa jadi
kategori pidana ya, mengpaste tanpa izin. Kalau mempaste izin itu seperti apa? Ya, membuat kutipan yang menghargai orang itu dibuatkan dirinya. Misalnya buku Sujano Sukanto itu kan. Nah, kita mengambil pengertian hukum di bukunya. Ya, buat karangan seperti membuat catatan kaki atau footnote. Footnote. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi ingat ya, untuk untuk Zilan Asdianur ya. Siapa ini? Zilan apa Aha ini musiknya? Al Gofar apa siapa ini? Ya, jadi itu yang saya harapkan. Jadi syarat untuk diterima tugas teman-teman itu nanti tugas akhir ya. Tugas akhir untuk artikel ilmiah itu tidak boleh plagiasi, haram. Haram untuk plagiasi. Jadi jangan coba-coba plagiasi ya, teman-teman. Ketika banyak mahasiswa yang mengganti misalnya judulnya pelanggaran lalu lintas di Kota Tangerang. Nah, teman-teman yang ada di Padang membuat seperti itu, pelanggaran lalu lintas di Padang. Nah, tulisannya itu aja yang dibuat. 100% itu diambil. Nah, itu tidak bisa akan terdetek teman-teman itu plagiasi 100%. Jangankan 100%, 35% saja teman-teman tidak bisa diterima tugasnya. Walaupun teman-teman sudah melakukan praprase aja, tetapi kalau sudah terdetek lebih dari 25%, nah tugas itu tidak akan diterima. Karena bukan diterima sama saya, kayak kalau saya mah mungkin kalau saya menerima itu saya terima saja. Tetapi kalau di e-learning itu dengan sistem yang sudah diatur oleh orang pusat, oleh teknologi, ya itu akan dengan tersendirinya akan terdetek bahwa ini 30% atau 25%. Nanti kalau makanya nanti teman-teman silakan buat artikel ilmiah untuk tugas akhir ya, di tugas 4 apa 5 ya, saya lupa. Nah, itu kan silakan upload, tapi di bawahnya juga dilampirkan apa surat surat cek plagiasi ya. Cek plagiasi berapa persen yang sudah nih. Kalau lebih dari 25% itu tidak akan dinilai. Teman-teman akan gagal dalam mata kuliah karya ilmiah dan otomatis akan mengulang semester depan atau tahun depan lagi tentang karya ilmiah. Nah, itu teman-teman mahasiswa semuanya, sejauh itu, sejauh materi yang saya sampaikan tadi, silahkan bertanya ya. Sebenarnya lebih baik bertanya ya, apalagi teman-teman sudah dewasa ya, atau sudah bekerja, ya pemikirannya sudah tidak fokus kuliah, apalagi di hari Minggu ya. Eee, untuk menyampaikan materi seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya bisa-bisa hanya keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri atau sebaliknya. Ya, saya berharap seharusnya kita metodenya metode diskusi saja sehingga, apa yang teman-teman tanyakan biasanya ingat terus sampai kapanpun, sampai teman-teman selesai membuat tulis karya ilmiah ini. Ya, silakan mahasiswa yang berada di sini, yang hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa bertanya tentang sistematika artikel ilmiah. Jadi kita bedah artikel ilmiah dalam e-learning. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Zilan.
Ya, terima kasih Dilan. Jadi biasanya kalau kita kita sudah cek plagiasi, nanti akan muncul berapa kutipannya itu langsung muncul di softnya ada 30%, misalnya tulisan Dilan 30%. Nah, 1% dari sini, 1% dari sini, 1% di sini, itu akan muncul sendiri. Nah, itu yang dilampirkan. Jadi kalau setelah mencek plagiasi kan ada aplikasinya ya. Aplikasinya itu langsung dicek, nanti ada muncul di software itu berapa persen tulisan Zilan terdetek plagiasinya. Nah, itu akan muncul sendiri. Nah, itu dilampirkan. Biasanya di download itu dilampirkan di artikel ilmiah yang Zilan buat nanti di e-learning. Jadi dia muncul sendiri di aplikasi itu. Jadi nggak ada, saya mungkin bahasanya salah, tapi berbentuk software yang sudah ada tulisannya. Jadi kalau kalau surat mungkin percetakan ya, tapi atau hardware ya, tapi itu sudah di di aplikasi itu sudah tercantum sendiri nanti muncul sendiri, maksudnya muncul sendiri, terus langsung di download, langsung dilampirkan di artikel ilmiah Jilat gitu. Biasanya kalau tidak punya aplikasi bisa banyak ya, kalau tidak punya aplikasi banyak jasa-jasa yang meng menawarkan tentang cek plagiasi paling paling 10.000 atau 20.000 orang itu siap. Kalau mau mau punya sendiri silakan download di Play Store. Oke, ya. Gimana Zilan sudah apa apa siapa siap Tian siapa dulu tadi? Ya udah siap Tian dulu ya Imam. Ya silakan. Iya, ya, silakan. Pokoknya tugas ya tugas. Di kalau kalau tugas kalau upload ke Sinta itu kan maksudnya kalau yang diupload itu adalah tugas artikel ilmiah yang sudah Septian buat. Tapi kalau sebagusnya ya lebih tinggi lagi nilainya itu silahkan upload ke jurnal yang baik terakreditasi apalagi ke yang sudah terindeks Sinta. Nah, mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu silahkan. Nah, kalau terupload kalau artikel ilmiah Septiani sudah sudah diupload ke Sinta, berarti tugasnya itu dilampirkan ada namanya LOA dari Sinta itu. Nah, dapatkan dari yang punya Sinta itu LOA, bukan plagiasinya, tapi LOA. Ya, berbeda ya. Berbeda ya, kalau kalau artikel ilmiah yang biasanya kalau sudah diupload ke Sinta, biasanya sudah dijamin tidak plagiasi karena untuk syarat untuk mengupload ke Sinta itu ya tentunya sama dengan membuat tugas di artikel ilmiah harus cek plagiasi. Orang-orang Sinta, orang yang punya Sinta tersebut atau instansi yang punya Sinta tersebut pasti punya syarat tersendiri untuk mengupload ke jurnal mereka. Apalagi Sinta. Kalau Sinta itu tidak main-main. Sinta 2, Sinta 1, apalagi Sinta 5 aja orang sudah Sinta 6 aja syaratnya agak lumayan rumit. Nah, biasanya kalau sudah terupload ke Sinta itu nggak perlu lagi melampirkan cek plagiasi di artikel ininya tugas 4. Nanti langsung aja artikelnya dan surat LOA-nya diupload. Nanti ada di situ. Jadi saya berharap ya teman-teman bisa mengupload langsung ke Sinta. Ya tentunya biasanya ya
eee syaratnya itu agak lumayan. Tapi kalau tidak bisa tercinta, saya berharap yang terakreditasi aja kalau tidak cinta, yang penting sudah ISBN. Iya, boleh. Ya, kenapa kenapa? Hmm, 57, yang 5 di e-learning juga nggak apa-apa. Jadi itu kan gambaran untuk itu ya, untuk gambaran untuk apa artikel yang keempat. Jadi saya akan secara apa itu sudah belum nanti di tugas 3 ini kan gambarannya. Kalau sudah gambarannya sudah ya sudah ACC nanti langsung upload ke tugas 4 karena kayaknya yang saya tahu untuk tugas 4 itu hanya sekali kayaknya untuk diupload gitu. Kalau yang tugas 3 itu bisa berkali-kali perbaikan sekali perbaikan kali gitu. Jadi di tugas 7 kenapa? Di tugas ini bisa teman-teman ya bikin 100% hampir 100% lah artikel ini itu sudah dibuat hampir. Jadi nanti untuk tinggal di tugas 4 itu plagiasi lagi tentang plagiasinya gitu. Ya, bebas. Yang penting gambaran artikel ilmiah dari judul sampai pustaka itu sudah terlihat. Hmm, ya, ya Pak. Silakan Mas Imam apa tadi pertanyaannya? Maksudnya gimana? Kan kalau UT itu kan punya sendiri. Punya sendiri, nanti kalau di-upload sekali, nanti secara otomatis di e-learning itu sudah nanti langsung terdeteksi ini 30% atau 55%. Nah, saran saya sebelum di-upload, cek plagiasi itu bebas. Bebas dulu, mau apa aja. Yang penting Mas Imam cek plagiasi dengan aplikasi apa aja. Yang penting itu adalah diperuntukkan untuk cek plagiasi. Tentunya yang akurat. Nah, setelah akurat dilampirkan, baru masukkan ke dalam e-learning agar nanti mewaspada di e-learning itu tidak terindeks lagi beberapa persennya. Jadi kalau teman Mas Imam sudah mencek di tempat yang lain sebelum diupload itu kan sudah ada eh, rancangan. Jadi saya menilai aplikasi yang menilai sudah melihat oh Mas Imam sudah nanti kami akan ya sekedar mencek kebenaran dari plagiasi itu lagi. Ya itulah itu aja gitu. Seperti untuk memastikan. Jadi Mas Imam sudah punya bukti akurat sebelum memasukkan ke e-learning. Oh, saya sudah cek nih 25% gitu plagiasinya. Nah, berarti sudah aman. Nah, silakan cek. Nanti di e-learning itu secara otomatis akan diplagiasi lagi. Tapi untuk supaya Mas Imam itu kan ada aja orang yang pede kan, tidak mau mencek plagiasi sebelum di e-learning itu kemasukan ke e-learning merasa sudah berapa persen, tetapi tiba-tiba kan karena dia tidak ketahuan dia, akhirnya terindeks 50%. Nah, itu kan bahaya. Bahayanya akan secara tersendiri menilai bahwa Mas Imam itu sudah melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Nah, itu fatal.
akibatnya, baik dari sistem ataupun penilaian dari saya. Ya, itu ya Mas Imam. Jadi silakan eh, cek plagiat Turnitin di aplikasi apa saja, tapi yang banyak dipakai orang. Ya, banyak ya, tapi banyak dipakai orang. Jadi silakan terus lampirkan yang tadi yang sudah dipertanyakan oleh Mas Jilan tadi, silakan lampirkan. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Mas Gofar. Ya, kenapa? Nggak kedengar apa? Hmm, hmm. Putih menerbitkan. Nah, ya, nggak maksud saya nanti hampir senada dengan pertanyaan Mas Imam tadi. Sebelum UT menerbitkan, otomatis kan Mas Zilan, Mas Gofar kan sebelum artikel itu diupload, ya, artikel itu diupload ke e-learning, nanti akan keluar cenderung-cenderungnya surat plagiasinya dari UT. Nah, sebelum diupload, Mas Gofar mengupload dulu, apa, cek dulu Turnitinnya di aplikasi yang lain selain UT dan dilampirkan itu. Nanti, nah, setelah dilampirkan itu, Mas baru diupload ke e-learning. Nanti e-learning UT akan mencek lagi Turnitinnya, baru keluar hasil dari cek plagiasi. Nah, surat itu dari UT. Nah, penilaian saya dari itu. Jadi untuk mewaspadai eh, nanti terindeks dari kampus ya sebelum tercek oleh kampus, makanya cek sendiri dulu dengan aplikasi yang lain untuk ya agar mewaspadai aja supaya tidak terjadi plagiasi 50% yang terindeks oleh eh, Turnitin kampus seperti itu. Ya, itu hasil akhir yang akan dikeluarkan oleh kampus atau pekerjaan yang sudah selesai gitu. Itu hasil akhir. Makanya sebelum hasil akhir itu dilakukan ya silahkan cek dulu di aplikasi Turnitin yang lainnya. Ya, Mas Gofar. Ya, terima kasih sama-sama. Yang lainnya silakan. Ya, silakan Nazla. Kenapa? Ya, ya. Jangan diganti, lebih baik ditambah ya, ya daripada diganti kan kan minimal 10. Ya, minimal 10, 5 jurnal, 5 buku. Nah, berarti minimal ya, berarti maksimalnya terserah Hasla. Lebih banyak lebih baik agar tidak terjadi plagiasi. Jadi kita kan plagiasi itu terjadi karena mengkutip buku orang lain tapi tidak kita cantumkan nama pengarang dan buku tersebut. Sehingga itu terindeks plagiasi. Jadi jangan diganti, lebih baik ditambah. Itu Asla. Jadi ya, bisa bisa banyak referensinya. Iya, sama-sama. Ada lagi?
Ada lagi Mas? Ya, silakan Ervilia Ardiana. Janganlah ya, 10 tahun itu. Janganlah kalau 10 tahun tahun terbit itu kayaknya apa zaman 10 tahun itu sudah berubah. Villa jadi Herdiana ya. Jadi kalau terlalu 10 tahun terlalu lama. Jadi kalau 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 mungkin saya itu apa? Kalau 8 tahun nggak apa-apa, 8 tahun ke atas nggak apa-apa. Tapi kalau 10 tahun janganlah ya. Berarti kalau 2025 berapa tahun? 10 tahun berapa? Emang ada buku yang tahun berapa yang Mbak Herdiana buat? Ada tahun berapa? Iya. Oh, kalau nambah nggak apa-apa nggak? Kalau nambah nggak apa-apa, tapi ya, kalau nambah nggak apa-apa, tapi usah kalau daripada nanti secara penilaian terdeteksi bahwa Mbak Adiana pakai 10 tahun ke atas ke bawah ke atas siapa ke bawah ya pokoknya 10 tahun minimal 10 tahun itu nanti takutnya sistemnya yang akan penilaian sistem di e-learningnya yang akan mengurangi nilai Mbak Herdiana. Itu boleh-boleh saja, tetapi takutnya sistemnya yang akan mengurangi daripada menambah apa daftar pustaka yang kurang dari 10 tahun ke bawah, lebih baik Mbak Herniana jangan. Ya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, cuman kan takutnya sistem ya. Kan kita yang penilaian ini adalah sistem ya. Kalau sistem itu kan tidak ada maaf bagi siapapun ya. Kalau Bapak bisa aja. Ya, kalau secara apa praktikal di dalam penulisannya sebenarnya nggak masalah. Cuman sistem yang ada di e-learning takutnya terdeteksi ya kadang-kadang nah itu yang membuat mengurangi tidak menguranginya banyak tapi kan takutnya kan ya tadinya nilainya 80 jadi 79 kan sayang gitu. Oke sama-sama coba lagi siapa nih Porta ini nama orang apa nama siapa ini Adinda ada yang mau ditanyakan Adinda Talia tadi sudah ini Porta ini siapa ini ya oke Porta Porta ini nama orang apa nama siapa ini emang Porta namanya panjangnya oh nama singkatnya ada yang mau ditanyakan nggak Mas Porta tugas 2 udah di upload belum ya upload ya nanti kan soalnya serakhir ya teman-teman mungkin kalau waktunya di nanti di karena kadang kan seharusnya ada perbaikan jadi kalau tugas 2 ini waktunya tidak mencukupi berarti saya tidak akan memperbaiki langsung saya ACC jadi kalau bisa sebelum dinilai itu apa yang saya sampaikan ditulis secara sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh e-learning tugas apa aja yang dibuat. Jadi agar saya tidak memperbaiki dan memakan waktu lama itu dibuat dulu secara detail gitu tuh. Jadi silakan upload karena kan saya lihat untuk batas tugas 2 itu di tanggal 3 berarti tanggal 3 November itu adalah besok. Nah, jangan sampai telat. Itu akan mengurangi nilai teman-teman karya ilmiah secara berapa persen, bisa 10% atau 20% itu sayang. Kalau 20% itu nanti nilainya cuma 80 dikurangi 20% kan bisa jadi gagal. Jadi silakan ya. Apa ya ada yang mau ditanyakan Mas Porta enggak? Yang kurang dipahami? Iya.
Ya, oke. Oke, selanjutnya Adinda, ada Adinda mana? Adinda yang belum ngomong ini. Ada orangnya di terjawab ya. Oke. Kalau sudah terjawab, sudah tugas kuliahnya udah diangkat tidak? Siapa? Septiani, silakan apa dulu? Kenapa? Mak maksimal apa minimal? Minimalnya seharusnya 15 lembar, tapi saya mengharuskan kalian 20 lembar ya. Ya, nggak boleh kurang. Ya, ya. Oke, udah nyandra. Oke, silakan. Silakan Azla. Kenapa? Hmm, Di hal enggak, nggak masalah. Nggak masalah itu. Ya, karena kan emang buku itu yang menjadi pembahasan kan, ya otomatis kan di menjadi sebuah teori di sebuah latar belakang ya akan menjadi teori juga di sebuah pembahasan. Tuh, ya nggak masalah. Biasanya untuk pembahasan lebih rinci, kalau di latar belakang itu lebih singkat gitu. Oke, nggak masalah. Oke lah, teman-teman mahasiswa semuanya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan. Saya berharap, mohon maaf ya, kadang seperti yang saya sampaikan, kalau berkomunikasi dengan WhatsApp itu bukan saya tidak membalas ataupun tidak sengaja membaca, ya karena ada ribuan mahasiswa dari universitas lain atau universitas terbuka, sehingga saya kadang apa tertimbun ataupun saya seperti saya baca terus menurut saya sudah balas tapi ternyata belum balas, ya silakan nggak apa-apa berulang kali untuk mau meng-WA ketika saya belum baca, WA aja terus sampai saya baca dengan kata-kata yang sama juga nggak apa-apa agar muncul kembali dan saya bisa menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di WA ya, sehingga teman-teman tidak dirugikan. Ya, karena kan itu yang saya harap saya em, apa saya kendala saya dalam kalau teman-teman menjapri ataupun di grup seperti itu. Mengingatkan saja supaya saya juga perlu diingatkan. Pak, saya tugas saya upload Pak, silakan silakan dikoreksi Pak, karena sudah tanggal sekian Pak atau jam sekian Pak, ya supaya saya juga cepat melihat membuka e-learning secara cepat juga dan saya menilai juga. Karena kan tapi saya tidak ingin juga teman-teman dirugikan karena keterlambatan saya untuk menilai gitu. Ya silakan. Nah, itu saya harapkan kepada teman-teman semua. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup dulu. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu untuk menjadi bukti absen teman-teman semuanya. Ya, silakan buka kameranya. Oke, Adinda. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Bentar. Jadi error tab saya. Atau ya, kita. Nah, ulang lagi. Share film tadi belum dapat. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Walaupun kalian bekerja dan lain-lain, tetap jangan lupa tugas di e-learning adalah sebagai kewajiban kalian. Mungkin selamat weekend. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah ini baru, gua aja gua tegak berdiri aja. Tegak diri, menantang. Ayolah. Ini udah siap nih. Bajunya. Double banget sih. Udah banget. Ini juga. Aduh di toilet. Bukan toilet. Masuk begini kan? Terlama kan? Di Jakarta ini. Tapi masuk begini. Ke Tanah Abang. Tidak ke Blok M. Ke Blok M. Tanah Abang lu beli apa? Cari BH. Nah, gua pada jamuran tuh ya. Kenapa ya? Lu keringetan. Gua pada jamuran. Iya, jadi daripada enggak ada jamuran. Gua sama beli lagi. Begini, udah panas. Ini. Bener lampu mau nyala. Muka lu kelihatan banget. Suka gue kelihatan banget. Bagus tuh melihat. Nah itu tanda itu. Jadi pikiran gue kemana-mana fokus kan. Semua pikiran gue tadi ke